Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai kita pada part ke-13, di mana di bagian ke-13 atau pertemuan yang ke-13 ini kita akan bahas mengenai laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dari CV Roti Jaya. Di mana untuk perubahan modal atau ekuitas ini merupakan laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Nah, laporan ini terdiri atas beberapa elemen, diantaranya itu ada modal awal periode, kemudian adanya penambahan atau pengurangan, serta adanya modal akhir pada periode akuntansi. Nah, di sini untuk membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ini bisa kita mengacu pada data laporan atau neraca lajur yang sebelumnya kita sudah buat. Dimana karena kita akan membuat laporan perubahan modal, maka di situ akan menyangkut akun kode 3. Dimana akun kode 3 ini itu ada di sini, yang kode 3 itu ada kode akun untuk ekuitas wawan ya. Kemudian ada prive wawan. Nah, inilah nilai nominal modal awal dan prive yang akan kita gunakan sebagai bahan awal untuk membuat laporan perubahan modal ini. Nah, yang pertama cara untuk membuat laporan perubahan modal atau laporan ekuitas di sini, yang pertama adalah kita masukkan dulu modal awalnya ya. Di mana modal awal ini kita ambil dari neraca lajur, yaitu dari data akun ekuitas wawan. Di mana untuk modal awal atau ekuitas wawan ini besarnya adalah 287.821.900. Nah, ini kita masukkan sebagai modal awalnya. Kita masukkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada prive wawan. Artinya prive itu adalah pengambilan oleh si pemilik untuk keperluan pribadi, yaitu sebesar 730. Nah, adanya pengambilan pribadi atau private atau prive wawan ini otomatis akan mengurangi nilai modal awal. Maka di sini 730 ini bisa kita kasih tanda dalam kurung, artinya mengurangi nilai modal. Dengan adanya modal wawan atau modal awal ini dikurangi dengan prive atau pengambilan oleh pemilik, maka otomatis modal awal itu berjumlah 287.091.900 ya. Jadi modal awalnya dikurangi dengan prive itu dapat 287.091.900. Nah, ini nilai modal awalnya. Kemudian selanjutnya setelah kita sudah masukkan modal awal dan adanya pengambilan oleh pemilik atau prive, maka langkah selanjutnya adalah kita akan ambil berapa nilai laba usaha yang kita dapat dari laporan rugi labanya. Ya, ini adalah laporan laba rugi atau laporan rugi laba dalam satu periode. Di sini dari hasil laporan laba rugi didapat laba bersih sebelum pajak itu adalah 4.922.600. Nah, ini akan kita jadikan sebagai laba usaha dalam satu periode. Ini akan kita masukkan ke sini. Sehingga di sini didapatkan modal awal sebesar 280.991.900 ditambah dengan adanya penambahan laba usaha, maka otomatis modal akhir kita itu didapat 292.014.500. Ini bisa kita kasih keterangan sebagai modal akhir 31 Desember 2018. Oke, ini adalah perubahan adanya modal, di mana sebelumnya kita punya modal awal 287.821.900 dalam satu periode menghasilkan laba usaha sebesar 4.922.600, sehingga pada akhir periode laba modal kita menjadi 292.014.500 seperti itu. Nah, apabila perusahaan mengalami adanya kerugian, maka di sini bukan laba usaha tapi kerugian usaha, maka otomatis jika adanya kerugian, maka di sini akan mengurangi nilai modal. Nah, karena ini adanya laba usaha, maka otomatis laba itu akan menambah modal. Sehingga di sini dapatlah modal akhir sebesar 292 juta sekian ini. Ya, oke, cukup simpel dan pendek sekali tutorialnya. Selesai. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.